Kalika. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kelompok kami, Kak. Nah, dari kelompok kami ini kan ada dapat tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kelompok kami mendapatkan tugas untuk membuat flowchart mengenai bagaimana dari mahasiswa untuk mengisi KRS di Siadik Mona. Nah, mungkin dari Kalika sendiri sebagai mahasiswa mungkin bisa mengarahkan, bisa mempraktikannya langsung untuk kami bisa melihat tahap-tahap dari pengisian KRS itu sendiri, Kak. Oke baik Kak, terima kasih untuk penjelasan mengenai tahapan-tahapan pengisian KRS. Selanjutnya kami akan menanyakan tentang kendala dalam pengisian KRS tersebut Kak. Oke, baik. Untuk kendalanya sendiri, karena Siadik Nona ini kan sistem baru, berarti kendalanya tuh biasanya kayak lupa password, terus jadwal kelas biasanya bertabrakan, terus untuk konsultasinya juga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada siakat yang lama. Terus mungkin dirasakan juga untuk teman-teman tuh kesalahan pada pemilihan mata kuliah. Oke baiklah, terima kasih. Terus untuk kelemahan-kelemahan pada sistem Siadik Nona itu apakah ada? Oke, baik. Untuk kelemahan dari sistem Siadik Nona ini ada beberapa sih menurut saya. Yang pertama, biasanya server bisa down. Terus yang kedua, dia butuh jaringan yang stabil, internet yang stabil. Terus yang terakhir biasanya masalah keamanan data. Baik, terima kasih Kalika karena sudah menyediakan waktu untuk menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Kasih Kak. Berikut hasil dari proyek kami. Alur pengisian KRS oleh mahasiswa Undana di Siadik Nona. Saya akan menjelaskan alurnya menggunakan flowchart. Seperti yang teman-teman lihat, kalau di sini kami menggunakan 3 simbol dalam flowchart kami. Simbol yang pertama yaitu yang berbentuk oval atau disebut juga dengan terminal, yaitu untuk menunjukkan awal atau akhir sebuah flowchart. Simbol yang kedua berbentuk persegi panjang atau juga disebut proses, yaitu mewakili langkah dalam suatu proses. Ini adalah komponen yang paling umum dalam sebuah flowchart. Dan simbol yang ketiga, yang terakhir berbentuk bola ketupat atau disebut juga dengan decision, yaitu menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses. Nah, ini biasanya merupakan pertanyaan ya, tidak, atau benar, salah. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada flowchart, kami menggunakan simbol terminal sebagai awal alur pengisian KRS mahasiswa. Mahasiswa dapat login dengan menggunakan username dan password pada web Siadik Nona. Nah, selanjutnya kami menggunakan simbol decision karena ini menentukan langkah selanjutnya dalam proses tersebut. Karena jika mahasiswa tidak bisa login, mahasiswa dapat memilih opsi lupa password, lalu masukkan nama akun pengguna. Kemudian mahasiswa dapat mengecek email masing-masing yang dikirimkan untuk mereset password. Kemudian silakan lakukan login kembali. Tetapi jika berhasil login, teman-teman dapat melanjutkan di proses selanjutnya, yaitu pengisian KRS pada menu akademik. Selanjutnya, mahasiswa memilih menu konsultasi KRS. Lalu lakukan konsultasi dengan dosen wali menggunakan chat yang ada. Nah, setelah konsultasi, pilih mata kuliah yang sudah tersedia. Jika tidak bisa diisi, cobalah lihat kembali mata kuliah yang ditawarkan, kemudian hubungi kembali operator program studi. Tetapi jika bisa diisi, silakan diisi dan lanjut ke tahap simpan KRS. Kemudian ajukan KRS dan menunggu proses verifikasi oleh dosen wali. Jika tidak disetujui, silakan lakukan perbaikan mata kuliah KRS online. Tetapi jika disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan pada menu cetak KRS. Maka pengisian KRS sudah selesai. Kendala yang pertama adalah lupa password. Solusi dari kelompok kami, buatlah password yang mudah diingat. Lalu catat password di memo atau HP teman-teman. Atau teman-teman dapat menggunakan menu simpan password di Chrome saat login Siadik Nona. Kendala yang kedua adalah jadwal kelas yang bertabrakan. Solusi dari kami, segera hubungi dosen wali atau operator dan lakukan konfirmasi. Kendala yang ketiga adalah butuh waktu saat konsultasi. Nah, jika menunggu terlalu lama balasan konsultasi dari dosen, cobalah menemui dosen atau konfirmasi lewat WhatsApp. Kendala yang ketiga adalah kesalahan pemilihan mata kuliah. Nah, mahasiswa harus lebih teliti dalam pemilihan mata kuliah agar tidak terjadi kesalahan, sehingga mahasiswa tidak perlu melakukan pengisian ulang. Nah, selain kendala, tentunya ada kelemahan dalam pengisian KRS. Kelemahan yang pertama adalah server down. Solusi dari kelompok kami, cobalah login pada saat-saat tertentu di mana tidak banyak yang menggunakan Siadik Nona. Kemudian, pastikan internet yang digunakan stabil.
Solusi yang kedua adalah mahasiswa harus disiplin waktu. Karena web ini dibuka dalam jangka waktu yang lama, yaitu setelah yudisium dilakukan. Nah, kebanyakan mahasiswa login saat hari-hari terakhir batas pengisian KRS, sehingga mengakibatkan server down karena kebanyakan pengguna. Jadi, kami menyarankan agar mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS jauh sebelum batas hari terakhir yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Kelemahan yang kedua adalah butuh jaringan yang stabil. Solusi dari kami, cari tempat yang jaringannya mendukung dan stabil saat menggunakan si Adik Nona. Kelemahan yang ketiga adalah masalah keamanan data. Solusi dari kami yaitu perlu adanya pembaharuan keamanan setiap beberapa waktu untuk memastikan keamanan sistem untuk data di dalamnya.